Selamat siang Pak Ros. Apa yang membuat Bapak tetap setia bekerja di perusahaan Agung Concern Group selama hampir 40 tahun? Selamat siang, salam sehat selalu. Keberadaan saya di Agung Concern Group khususnya sampai saat ini tepatnya di tahun 2023 dan persis saya tanggal 10 Oktober di tahun 1983 saya ditempatkan di After Sales. Sampai saat ini saya bersyukur dan saya puji Tuhan, saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkarya di Agung Concern Group ini sampai saat ini. Dinamikanya cukup panjang perjalanan saya, tepatnya 10 tahun kemudian saya dipromosikan menjadi branch manager ataupun kepala cabang di Agung Concern Surabaya. Nah, di sana berawal cikal bakalnya. Seiring dengan waktu berjalan, tentunya banyak suka duka yang saya alamin, tetapi satu kelebihan kenapa saya masih berada di Agung Concern selama kurun waktu 40 tahun, tentunya yang paling saya rasakan adalah perhatian dan juga kedekatan antara atasan dan bawahan, khususnya pada saat itu adalah para pimpinan Agung Concern, almarhum Pak Tanoa, dan sampai saat ini chairman kita Pak Bukti yang selalu juga mensupport, dan ditambah lagi saat ini adalah Pak Ilham Panjaitan yang selalu memberikan motivasi, kepercayaan. Jadi sekali lagi saya merasa banyak berhutang budi dan saya bisa sampai saat ini adalah karena kedekatan hubungan atasan dan bawahan itu yang saya rasakan. Itu yang membuat saya betah dan kebebasan untuk kita selalu berkreasi. Satu hal lagi adalah yang lebih penting bahwa apapun bidang pekerjaan yang diberikan atasan kepada saya sama sekali jarang pernah menolak. Walaupun itu terkadang saya kurang mampu, tetapi saya harus punya motivasi bahwa dimanapun kita, bumi dipijak, langit dijunjung, pasti akan ada jalan. Itu prinsip saya. Nah, tentunya dengan seiring waktu berjalan dan berkembang, dinamika bisnis yang cukup challenging menurut saya. Pada saat itu adalah membuat satu tantangan bahwa Agung Concern Group ini pasti akan besar ke depan. Dengan keyakinan itu dan saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah berputus asa untuk belajar dan terus. Apapun kesempatan yang diberikan oleh pimpinan, tentunya kan itu merupakan satu kepercayaan dan itu yang harus saya mendevelop diri saya. Tentunya banyak sekali suka dan duka di dalam perkembangan bisnis Agung Concern saat ini. Yang dulu mungkin hanya beberapa perusahaan, tetapi sekarang sebagai contoh di Agung Toyota yang dulu namanya Agung Automall itu berdiri kurang lebih tahun 1992 ya. Nah, itu masih beberapa cabang, ada di Denpasar, Pekanbaru, Jambi, kemudian Bengkulu. Baru sampai saat ini berjumlah ke 23 outlet di Agung Toyota saat ini. Itu yang membuat satu perkembangan bisnis di Agung Concern. Di samping itu juga ada beberapa perusahaan-perusahaan di Agung Concern Group yang notabene semakin hari semakin berkembang. Saya pun pernah ditempatkan di beberapa perusahaan, tetapi buat saya adalah bahwa ini adalah satu tantangan, satu challenging, apapun itu tugas yang diberikan, sampai kepada perusahaan-perusahaan baru. Mungkin saat ini adalah PT Reska Nayatama yang bergerak di bidang pangan, yaitu porang yang akan sebentar lagi mungkin akan berdiri di Lombok. Kita cukup appreciate dan luar biasa, dan juga membenahi daripada beberapa aset yang ada di Agung Concern dari beberapa PT. Itu saya melihat bahwa dinamika bisnis ini luar biasa. Jadi artinya kepada saya selaku yang dipercaya khususnya dan memberikan
motivasi yang tinggi supaya saya selalu berusaha untuk yang terbaik terus. Ya, walaupun di dalam perjalanannya ada suka dan duka, tapi itu adalah sebuah tantangan buat saya. Berbekal dari pengalaman panjang Bapak selama hampir 40 tahun, Pak, apa prinsip hidup yang Bapak pegang hingga saat ini? Satu prinsip saya adalah jujur. Kita sekarang punya tagline kita adalah incredible. Ada integrity, ada respect, ada kolaborasi, ada courage. Nah, ini cukup complicated buat saya, dan saya berpesan kepada rekan-rekan semua yang masih junior dan yang masih berada di Agung Concern. Banyaklah kita selalu mengucap syukur dan juga kita mau berkontribusi. Salah satunya adalah kita berkontribusi di dalam berkolaborasi. Mungkin bidang kita tidak pas waktu itu, tetapi kita mencoba dengan fundamental incredible ini, yakin, jaga integriti, jaga kejujuran, itu kunci utamanya, dan yakin pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dari hasil kerja kita dengan fundamental, kejujuran, keberanian, kemudian juga kita mau mengembangkan networking kita, hubungan kita, baik itu sesama departemen maupun di luar departemen. Itu adalah prinsip saya yang selalu saya kembangkan terus, karena siapapun orang itu pasti satu saat akan menjadi teman bisnis ataupun teman komunikasi. Nah, ini adalah bagian daripada fundamentalnya daripada incredible. Jadi sekali lagi saya titip pesan kepada teman-teman semua yang masih berada di Agung Concern Group, yang masih muda-muda khususnya, tantanglah diri Anda, terimalah pekerjaan, bahwa itu adalah sebuah masa depan yang cerah untuk kita hadapi dan kita akan nikmati. Kami saat ini bersyukur bersama Agung Concern bisa membesarkan anak ya sampai dia berpendidikan sampai kedokteran ya, dan dia sekarang sudah bisa menghasilkan. Semua ini yang saya rasakan adalah kejujuran dan integriti yang saya jaga dan saya tunjukkan kepada Agung Concern dan khususnya pimpinan. Itu adalah prinsip saya yang saya terapkan sampai saat ini. Jangan pernah menyerah. Menyerahlah kalau kita itu sudah tidak bisa apa-apa. Itu prinsip saya. Terima kasih.